Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem otot. Nah, adik-adik, apakah kalian kenal gambar yang ada di samping? Ya, dia adalah atlet terkenal dari Indonesia, namanya Ade Rai. Wah, sungguh besar ya ototnya. Nah, kira-kira bagaimana ya Ade Rai bisa memiliki otot sebesar itu? Nah, itu dia yang akan kita pelajari pada video kali ini, yakni tentang otot. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah mempelajari fungsi otot, mempelajari jenis otot, mempelajari kerja otot antagonis, dan mempelajari gangguan pada otot. Otot merupakan alat gerak aktif dalam tubuh kita. Tanpa otot, tulang tidak dapat digerakkan karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Otot pada tubuh manusia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik atau otot rangka, dan yang ketiga ada otot jantung. Perbedaan dari ketiga jenis otot tersebut adalah untuk otot polos bentuknya gelendong, nukleus berada di tengah dan hanya satu, reaksinya lambat, sifat kerja tidak sadar atau involunter, dan letaknya berada di dalam organ dalam. Otot rangka berbentuk silindris, nukleus lebih dari satu dan berada di tepi, reaksinya cepat, sifat kerja sadar atau volunter, dan melekat pada tulang. Otot jantung, bentuk silindris bercabang, nukleus berada di tengah dan hanya satu atau lebih, kemudian reaksinya lambat, sifat kerjanya tidak sadar atau involunter, dan terletak di dinding jantung. Selanjutnya ada kerja otot antagonis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja dengan berlawanan arah. Ada fleksor dan ekstensor. Fleksor artinya bengkok dan ekstensor artinya lurus. Otot yang mengalami fleksor artinya otot biceps sedang berkontraksi dan otot triceps sedang relaksasi. Sedangkan otot yang mengalami ekstensor artinya otot triceps kontraksi dan otot biceps relaksasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan kontraksi dan relaksasi pada otot? Kontraksi adalah otot yang mengeras dan memendek, sedangkan otot relaksasi artinya otot memanjang dan mengendur. Kerja otot antagonis berikutnya yakni abduktor dan adduktor. Abduktor adalah kerja otot antagonis yang menjauhi badan, sedangkan adduktor adalah kerja otot antagonis yang mendekati badan. Kerja otot antagonis yang berikutnya yakni elevator dan depresor. Elevator merupakan gerakan ke atas, sedangkan depresor artinya gerakan ke bawah. Kalian bisa lihat pada gambar yang ada di video. Kerja otot antagonis yang terakhir yaitu supinator dan pronator. Supinator merupakan gerakan telapak tangan yang menengadah, sedangkan pronator merupakan gerakan telapak tangan yang menelungkup. Pembahasan yang terakhir yakni gangguan pada otot. Gangguan yang pertama yaitu atrofi, otot mengecil yang disebabkan oleh adanya kelainan seperti polio. Selanjutnya ada hipertrofi, yakni otot membesar, disebabkan oleh adanya kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan otot membesar. Selanjutnya ada distrofi, yakni otot yang melemah akibat kelainan genetik maupun penyakit yang kronis. Nah, ada lagi nih gangguan pada otot yang berikutnya. Yang pertama ada stiff. Stiff merupakan kaku leher yang diakibatkan oleh radang otot, biasanya disebabkan oleh salah gerak.
Dan ada tetanus, yakni ketegangan otot yang disebabkan oleh adanya bakteri yang menginfeksi pada otot. Nah, itu dia penjelasan tentang sistem otot. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.